Yesus adalah pintu. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang Yesus katakan tentang siapa dirinya. Dia memperkenalkan, aku adalah pintu. Nah, kita akan fokus dengan kata pintu hari ini. Apa arti kata pintu itu buat kita secara pribadi? Dan apa aplikasinya buat hidup saudara dan saya, sehingga kita bisa mengalami Yesus sebagai pintu di dalam kehidupan ini. Mari kita buka firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pintu itu adalah penghubung kita dari satu ruangan kepada ruangan yang lain, atau dari luar mungkin masuk ke dalam rumah. Jadi pintu itu bicara tentang kita sedang ada dalam satu situasi tertentu, kemudian kita buka pintu dan pintu itu membawa kita masuk dalam sebuah suasana yang lain. Betul ya saudara? Dan firman Tuhan berkata, aku adalah pintu. Maksudnya apa? Maksudnya dalam ayat yang ke-10 dikatakan, aku datang untuk memberikan engkau hidup. Dengan kata lain, ketika kita belum menemukan pintu yaitu Yesus sendiri, maka sebenarnya kita ini hidup tapi tidak hidup, saudara. Banyak orang hidup tapi tidak hidup. Kalau kita belum lahir baru, kita belum punya sungguh-sungguh hidup itu, saudara. Kita hanya punya yang namanya bios. Kita belum punya namanya zoe. Zoe life itu hidup yang Tuhan mau kita punya. Itu hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan mau roh saudara itu ngalami kelahiran baru. Waktu roh saudara ngalami kelahiran baru, disitulah tempat Tuhan tinggal. Dia selalu ada buat hidup saudara. Tapi dia juga mau, bukan hanya roh kita, tapi jiwa kita dan tubuh kita semuanya ngalami kelimpahan. Amin saudara. Pintu itu berbicara tentang Yesus. Bagaimana kita bisa punya kehidupan yang berkelimpahan? Kita harus ketemu dengan pintu itu saudara. Yaitu keselamatan. Firman Tuhan bilang ayat yang ke-9. Coba kita ulang. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, kata Yesus, ia akan apa yang pertama? Selamat. Jadi pintu itu yang pertama bicara tentang keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus saudara. Amin saudara. Kira-kira menurut saudara, keselamatan itu satu yang mudah atau yang sulit? Saudara tahu, keselamatan itu harganya sangat mahal. Tapi karena saking mahalnya, kita tidak bisa bayar. Makanya Yesus kasih kita cuma-cuma. Makanya sebenarnya keselamatan itu sesuatu yang mudah. Karena syaratnya cuma satu, percaya Yesus, terima Dia. Ketika engkau percaya dengan hatimu, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, detik saudara percaya, saudara diselamatkan. Amin saudara. Tapi saya akan bawa kita melihat bagian pertama. Hari ini saya akan bawa saudara melakukan perjalanan melihat pintu yang adalah Yesus di perjanjian lama. Tapi sebelum itu saya ingin bawa kita melihat ada satu sepertinya kontradiksi di dalam Alkitab. Dari apa yang Yesus katakan tentang pintu itu saudara, sepertinya kontradiksi. Ya, mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah apa? Pintu. Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang, saya mau tanya, pintu di sini, ini siapa? Pintu di sini siapa? Mari kita buka Lukas. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan. Siapa pintu ini? Saya akan tunjukkan sama saudara dari bahasa aslinya. Sehingga kita mengerti, ternyata bahwa pintu ini bukan Yesus. Kata pintu di dalam Yohanes pasal 10 tadi adalah tura. Ini adalah door atau gate. Ya, pintu. Ini yang Yesus katakan, I am the door. Tetapi di dalam Matius pasal 7,
Coba tampilkan bahasa Inggrisnya. Enter by the narrow gate. Ini pintu juga, tapi pintu gerbang. Tapi tadi dikatakan door. Dalam bahasa aslinya, kata gate ini itu bukan turah, tapi pile. Coba tampilkan. Nah, ini pile, itu gerbang atau gate. Nah, ini juga artinya pintu sih, gate ya. Tetapi Yesus tidak bilang bahwa jalan pintu yang sesak itu adalah turah. Dengan kata lain ada dua pintu nih. Ada dua pintu. Nah, kita akan lihat gerbang itu apa sih? Apa bedanya gerbang dengan pintu? Kita udah tahu Yesus bilang akulah pintu. Nah, terus yang di gerbang ini artinya apa? Nah, kalau kita lihat kata gerbang, mari kita buka dalam Ulangan pasal yang ke hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Bahasa Indonesia tidak ada kata gerbang, betul? Nah, coba tampilin bahasa Inggrisnya. Saudara akan lihat ini. You shall appoint judges, hakim-hakim, dan petugas-petugas in all your, di pintu gerbang. Untuk apa? Which the Lord your God gives you according to your tribes, then they shall judge, menghakimi. Jadi gerbang itu adalah tempat penghakiman. Kenapa orang dihakimi? Karena dia berbuat salah. Karena ada tuntutan yang dilanggar. Nah, coba lihat Ulangan pasal 17. Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan apa? Perbuatan jahat. Kenapa ada perbuatan jahat? Karena ada hukum yang dilanggar. Betul tidak, saudara? Kenapa bisa ada pasal pidana? Kenapa bisa ada tuntutan? Karena ada pasal yang dilanggar. Kenapa orang bisa diadili dan dihakimi? Karena dia melakukan pelanggaran terhadap pasal itu. Dia dibawa keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Ini hukuman yang mengerikan, saudara. Gerbang adalah tempat penghukuman, gerbang adalah tempat pengadilan, gerbang adalah tempat di mana orang itu dituntut. Jadi saudara bisa lihat artinya. Kenapa Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Sedikit, bahkan tidak ada orang yang bisa lewat. Sebenarnya Yesus sedang bukan bilang mengenai dirinya. Karena kalau kita tahu, menurut saudara kira-kira banyak orang yang diselamatkan atau banyak orang yang masuk neraka? Wahyu pasal yang ke-7. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, seberapa besar? Yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari mana? Dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan. Kata orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa bahkan malaikat pun tidak bisa hitung jumlahnya, saudara. Saya mau tanya sama saudara, kalau 1 miliar bisa dihitung tidak? Kalau 10 miliar bisa dihitung tidak? Kalau tidak terhitung itu berarti banyak tidak, saudara? Saudara lihat, kenapa seperti kontradiksi? Ternyata Alkitab itu sebenarnya tidak ada yang kontradiksi. Tadi dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak. Karena sedikit orang yang diselamatkan. Akhirnya kita jadi membangun doktrin di atas ikut Tuhan itu kita harus berusaha mendapatkan keselamatan dengan berjuang. Kalau kita tidak berjuang, hati-hati engkau tidak diselamatkan. Saudara, itu satu doktrin yang menakutkan, saudara. Akhirnya apa? Kita tidak pernah ada sebuah kepastian dalam hidup ini. Orang yang tidak punya kepastian dalam hidupnya, orang itu tidak pernah bisa maksimal dalam hidupnya. Orang yang selalu hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketidakpastian. Kenapa bisa seperti ada pertentangan? Karena salah kita baca. Karena salah kita mengerti. Waktu Tuhan bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu bukan bicara tentang dirinya, tapi bicara tentang hukum Taurat. Waktu Yesus hidup di dunia, nanti makanya saudara kalau ikut SDK kita akan gali lebih dalam tentang ini. Kalau waktu Yesus hidup di dunia, Yesus belum mati. Dan dia masih mengajarkan namanya tuntutan hukum Taurat. Makanya tidak semua yang dikatakan Yesus harus kita lakukan.
Pak Pendeta omong apa lagi nih? Apalagi yang dikasih garis-garis merah. Tidak semua harus kita lakukan. Karena apa? Karena ada saatnya Yesus omong sama orang-orang tertentu, dan itu dia sedang menaikkan standar hukum Taurat sampai ke level di mana supaya tidak ada seorang pun yang bisa lakukan. Jadi hukum Taurat itu isinya bukan cuma sekedar mencuri, membunuh. Tapi waktu kita udah pikiran kotor aja itu udah dosa loh saudara. Makanya waktu ada seorang pemuda kaya datang sama Yesus, guru yang baik, apa yang harus beta buat supaya beta dapat hidup yang kekal? Apa? Apa jawaban kita kalau ada orang tanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal? Apa saudara? Percaya Yesus, terima Yesus dengan sungguh-sungguh, maka engkau punya hidup yang kekal. Simple, just as simple as that. Tapi tahu apa jawaban Yesus? Yesus bilang gini, kamu udah lakukan 10 perintah Allah belum? Oh sudah, sejak masa kecilku aku udah buat itu semua. Oke, Yesus bilang gitu. Satu lagi yang masih kurang. Jual seluruh hartamu, kasih sama orang miskin, maka kamu akan bisa sempurna. Saya mau tanya sama saudara, perkataan Yesus ini harus kita lakukan tidak? Kalau saya bilang, hari ini jual semua hartanya, kasih ke gereja. Mau? Kan Tuhan bilang kan? Saudara tahu, perhatikan, dengan siapa Yesus omong akan menentukan apa yang akan dia bicara. Waktu dia ketemu dengan orang-orang yang sombong, yang merasa bahwa dia bisa melakukan sesuatu supaya dapat perkenanan Tuhan, supaya bisa diselamatkan, Yesus akan naikkan standarnya sampai ke level di mana orang itu tidak bisa. Tapi waktu dia berjumpa dengan Sakeus, dia tidak kasih syarat apa-apa. Dia bilang, Sakeus, kamu udah lakukan 10 perintah Allah, kamu udah buat ini dan tidak, saudara. Yesus bilang apa? Hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Karena orang ini adalah keturunan Abraham. Amin saudara, keselamatan itu simple. Tapi pendeta-pendeta yang bikin jadi rumit saudara. Ahli teologi yang bikin jadi rumit. Keselamatan itu simple. Penjahat di samping Yesus, selamat tidak saudara? Dia udah buat apa? Dia udah melayani? Dia udah datang ke gereja? Belum, dia tidak buat apa-apa. Kalau syarat keselamatan adalah apa yang harus kita buat, penjahat ini tidak layak. Tapi Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Keselamatan itu nilainya sangat mahal. Karena sangat mahal, dia Allah harus jadi manusia untuk bayar itu buat hidup saudara. Karena dia yang bayar, tidak ada yang bisa bayar, makanya dia kasih cuma-cuma. Sesuatu yang gratis itu tidak berarti murahan. Sesuatu yang gratis itu karena kadang-kadang kita tidak mampu bayar. Amin saudara. Pintu yang sesak itu bukan Yesus. Pintu yang sesak itu adalah tuntutan hukum Taurat. Banyak orang pada zaman itu, mereka pikir mereka tidak butuh Yesus. Mereka pikir mereka dengan kekuatannya sendiri, mereka dengan usahanya sendiri mampu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Itulah yang menghasilkan yang namanya kebenaran diri sendiri. Dan itu yang paling Tuhan benci. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kebenaran diri sendiri. Tuhan mau kita mempercayai Dia sebagai kebenaran kita yang kita terima dengan anugerah. Amin saudara. Di dalam perjanjian lama, kata pintu yang pertama, itu dalam Kejadian Kain dan Habel, waktu kata pintu itu bicara tentang korban penebusan dosa. Dan yang kedua, peristiwa Nuh di dalam Bahtera itu saudara, itu juga ada kata pintu di situ. Dan dua-duanya memiliki arti signifikan tentang pribadi Yesus. Kata pintu yang ketiga muncul di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya. Ini kata pintu saudara. Ya. Jadi kapan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham? Waktu dia sedang apa? Duduk di pintu kemahnya. Pada waktu hari apa? Panas terik. Abraham ini adalah gambaran seorang yang tetap percaya akan janji Tuhan, sekalipun di tengah panas terik, sekalipun di tengah situasi yang sulit.
Saudara tahu, Abraham ini adalah orang yang menantikan janji Tuhan. Ada yang sedang menantikan janji Tuhan hari-hari ini? Dia menantikan janji Tuhan sampai usianya 99 tahun dan dia belum melihat tanda-tanda itu, saudara. Dia dibuat Tuhan sampai menyerah. Kadang-kadang dalam hidup ini mungkin kita bisa bilang, Tuhan, mana janjimu, mana janjimu? Engkau ngalami seperti panas terik dalam hidupmu. Engkau ngalami seperti situasimu tidak mendukung hidupmu. Engkau dalam panas terik, saudara. Tapi satu hal, ada sebuah tipologi yang luar biasa. Ketika Abraham sedang mengalami panas terik, apa yang dia lakukan? Ia duduk di pintu. Duduk di pintu. Kalau kita hubungkan, pintu itu adalah Yesus. Berarti dia sedang beristirahat. Duduk itu gambar orang apa? Beristirahat, rest. Sekalipun panas terik, sekalipun situasi sedang tidak baik, sekalipun keadaan sedang tidak baik, dia mengambil sikap duduk. Duduk ini adalah sikap istirahat. Sikap beristirahat di dalam Kristus. Pintu itu adalah tempat peristirahatan. Pintu adalah tempat peristirahatan. Ketika engkau bisa beristirahat, sekalipun situasi sedang panas terik, di situ engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, saudara. Pintu adalah tempat peristirahatan. Sekalipun situasimu sedang panas terik, sekalipun situasimu sedang tidak seperti apa yang kau harapkan. Tapi kalau engkau bisa beristirahat, sekali lagi beristirahat bukan berarti do nothing. Beristirahat itu bukan berarti engkau santai-santai. Beristirahat artinya di luar engkau boleh sibuk, tapi di dalam hatimu engkau tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kehidupanmu. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Karena apa? Karena 2000 tahun yang lalu dia sudah mati di atas kayu salib untuk memberikan kita sebuah jaminan bahwa aku Tuhan yang selalu ada buat hidupmu. Amin, saudara. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. 3 orang ini, saudara, saya kasih tahu saja, 2 malaikat, 1 Tuhan. Yesus sendiri hadir, berdiri di depan Abraham. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari. Sudah pernah lihat kakek-kakek 99 tahun, 100 tahun berlari? Apa yang buat dia bisa lari? Sebenarnya 2 hal yang bisa buat orang yang tidak pernah lari. Yang pertama, lari ketakutan. Tapi yang kedua, karena dia ngalamin sesuatu dalam hidupnya. Ada sebuah kekuatan, orang alami cinta yang luar biasa. Waktu engkau sedang beristirahat dalam Tuhan, waktu engkau nikmati Tuhan, waktu engkau tetap bisa nikmati Tuhan sekalipun di tengah panas terik, itu ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Yang buat engkau tetap bisa berlari sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Amin, saudara? Kayak orang lagi jatuh cinta itu, saudara. Saudara, kalau orang lagi jatuh cinta, saudara, waduh, dia punya kekuatan super power, saudara. Kalau saudara sedang beristirahat dalam Tuhan, saudara sedang rest in Christ, saudara bisa beristirahat dalam Dia. Situasimu boleh panas terik, tapi waktu engkau ngalamin Tuhan, nah paling penting itu, saudara, kalau engkau ngalamin Tuhan di tengah situasimu yang panas terik, di dalam Mazmur pasal 91 bilang ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk itu apa? Rest. Jadi Mazmur 91 kuncinya di situ, ayat pertama, saudara. Ayat yang selanjutnya itu cuma akibat. Kalau saudara baca nanti di rumah, Mazmur 91. Dimulai dari orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan berkata, dia akan dilindungi, dia akan ngalamin ini. Tapi sebenarnya kuncinya cuma satu, dia duduk, dia beristirahat, dia ngalamin Tuhan, dia nikmati Tuhan dalam kehidupannya. Maka apa? Yang lain itu akibat, saudara. Waktu Abraham dia duduk di pintu, di tengah panas terik, ada sebuah kekuatan ekstra yang buat dia bisa berlari, saudara. Saudara, hari-hari ini ketika situasi membuat kita jadi lemah, kalau engkau sedang ngalamin situasi yang sulit, kadang-kadang kita mau bergerak aja malas, saudara, betul? Kita punya semangat sudah hilang. Nah, kalau semangat sudah hilang, artinya saudara, Tuhan mau engkau beristirahat di dalam Tuhan. Itulah rest in Christ. Engkau menikmati Dia.
Di pintu itulah tempat engkau menikmati Tuhan dalam hidup. Amin saudara. Dia berlari, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu, buatlah roti bundar. Lalu berkatalah Abraham pada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada apa? Seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Saudara perhatikan gini ya. Abraham waktu dia bisa beristirahat dalam Kristus. Yang pertama, dia bisa berlari. Yang kedua, dia bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia bisa lakukan yang terbaik, saudara. Dia bisa masak yang terbaik. Dia cuma bilang nanti aku kasih roti ya. Ternyata dia bukan cuma kasih roti. Dia bilang sama bujangnya, bikin daging bakar. Bikin lembu yang terbaik. Dari mana? Tuhannya tidak minta, saudara. Tuhan tidak minta. Tapi ini sebuah kesadaran. Ini yang saya mau kita di tempat ini. Waktu engkau dengar firman tentang kasih karunia. Firman tentang engkau beristirahat dalam Kristus. Firman itu yang akan mengubahkan hidupmu dari dalam keluar. Engkau akan ada sebuah energi ekstra. Engkau bisa dengan Tuhan itu, engkau tidak hitung-hitungan, saudara. Sudahlah Tuhan, sudah cukup saya lakukan ini. Cukup Tuhan. Kalau saya lihat di pasal 19 nanti kita akan lihat. Lot, ini 2 orang yang kakak sepupu satu bapak kecil, Abraham itu bapak kecil, Lot itu dia punya keponakan. Dua-dua diberkati Tuhan. Tapi dua-dua punya jalan pilihan hidup yang berbeda. Dua-dua orang benar. Lot itu orang benar, saudara. Lot itu orang benar, saudara. Karena Petrus bilang seperti itu. Lot orang benar. Karena dia ikut Abraham, dia juga jadi orang benar. Tapi orang benar yang digerakkan oleh apa? Dagingnya. Jadi gini, saudara. Ini kisahnya. 3 orang datang di rumah Abraham. Abraham kasih mereka makan, Abraham sukacita. Dan singkat cerita, tahun depan langsung Abraham punya janji Tuhan itu terjadi. Sarah melahirkan, saudara. Melahirkan Ishak. Itu persis 1 tahun setelah peristiwa ini. Jadi saudara, kalau hari ini sedang menantikan janji Tuhan, jangan engkau pernah lelah, jangan pernah engkau berkata bahwa Tuhan janjimu kayaknya udah tidak mungkin terjadi. Kalau engkau tetap bisa beristirahat dalam Kristus, kalau engkau tetap bisa duduk di pintu, kalau engkau tetap bisa nikmati Tuhan, janji Tuhan itu dia tidak pernah berdusta, saudara. Dia tidak pernah menipu, saudara. Dia bisa lakukan sesuatu dalam hidup saudara. Pada waktu 3 orang itu sedang makan, yang 2 bilang ini, saya akan pergi. Tuhan tetap tinggal bersama Abraham. 2 malaikat itu berjalan, kemana saudara? Pergi ke Sodom. Yang 2 ketemu dengan Lot. Ini saudara, kedua malaikat itu Tuhan tetap tinggal bersama Abraham. Tuhan merasa nyaman saudara dengan Abraham. Makanya cuma 2 yang pergi ke Sodom. 2 malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di mana? Lot tidak duduk di pintu. Dia duduk di pintu gerbang. Dia duduk di tempat penghakiman. Dia orang benar loh saudara. Dan ketika melihat mereka, dia bangun menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya. Next. Serta berkata, Tuan-tuan silakan singgah ke rumah hambamu. Kisahnya kurang lebih mirip, tapi beda saudara. Bermalamlah sini, basuh kakimu, besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di... Saya lihat ya bedanya. Tadi waktu Abraham undang, mereka mau ikut tidak? Mereka merasa welcome. Mereka merasa welcome dengan Abraham. Mereka merasa dekat dengan Abraham. Oke, mereka menikmati bersama Abraham. Tapi waktu Lot bilang, tinggal dalam rumah aja. Mereka bilang apa? Tidak, kami mau tinggal di tanah lapang aja. Saudara, ini gambaran kalau kita selalu mengandalkan diri kita sendiri.
Tuhan tidak nyaman, saudara. Tuhan tidak mau. Ya, tapi saudara, kita akan lihat ada satu pelajaran yang penting di sini, saudara. Ayat yang ketiga. Tetapi karena sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti tidak beragi, singkat cerita, dia kasih roti, cuma roti tidak beragi, saudara. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, yang dari muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Saudara mengerti ini? Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tapi pintu ditutupnya di belakangnya. Jadi dia keluar, pintu ditutup. Kita akan lihat pintu di sini artinya perlindungan, saudara. Sekalipun Lot ini orang benar tapi dia tidak hidup di dalam kebenaran, tapi ada perlindungan Tuhan, ya. Dan dia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku punya 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, padahal mereka udah nikah loh, saudara. Ini anak perempuannya udah nikah tapi belum pernah dijamah laki-laki. Artinya saudara mengerti sendiri ya. Baiklah, mereka aku bawa keluar kepadamu. Anak perempuannya dibilang ini, aku bawa ini, kalian pakailah. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan 2 malaikat ini, sebab mereka datang untuk berlindung dalam rumahku. Tapi mereka berkata, nyalah, lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dia mau jadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Jadi Lot ini mau diserang, saudara. Kamu ini pendatang di sini mau bikin macam-macam. Lalu mereka mendesak orang itu, Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak apa? Pintu. Tapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, malaikat itu menarik Lot ke dalam rumah lalu menutup pintu. Jadi Lot masuk dalam rumah, pintunya ditutup. Di sini kita tahu, pintu itu Yesus. Yesus itu ada perlindungan. Dia melindungi saudara daripada serangan-serang musuh. Amin, saudara. Amin. Sekalipun Lot orang seperti itu loh, saudara. Lot itu orang benar tapi tidak hidup dalam kebenaran. Tapi kalau dia berlindung dalam pintu, pintu itu ada perlindungan buat dia. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu. Wow. Mereka membutakan mata orang-orang dari yang kecil sampai yang besar sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari apa? Kalau saudara ada dalam pintu, pintu itu bicara perlindungan. Pintu itu menyembunyikan saudara daripada serangan-serangan musuh. Ketika engkau datang pada pintu itu, mungkin musuh mau cari kelemahan saudara, dia mau cari celah dalam hidup saudara. Saya tahu hari-hari ini kita dalam peperangan saudara, bukan cuma peperangan secara fisik, tapi di alam roh peperangan itu sedang terjadi dan roh-roh jahat itu sedang mau menyerang, menghancurkan hidup saudara karena dia tahu saudara adalah anak-anak Tuhan. Tapi kita tidak bisa lawan mereka dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita berlindung di dalam pintu, kita ada dalam pintu perlindungan itu, saudara tahu, saudara aman. Mereka tidak bisa menyerang hidup saudara. Amin, saudara. Mereka matanya dibutakan, mereka tidak mampu menemukan celah dalam hidup saudara. Amin. Kuncinya cuma satu. Masuk ke dalam pintu itu. Pintu itu lambang dari apa? Dari perlindungan. Engkau beristirahat di dalam Dia. Amin, saudara. Hosea pasal yang kedua, kita siapkan sungguh-sungguh. Ini karena ini penting, saya mau bagikan buat saudara. Hosea pasal 2. Ya. Sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ayat 15. Aku akan memberikan kepadanya apa? Kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi apa? Pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Ini kitab Hosea bicara tentang kitab pemulihan. Ya, bicara tentang seorang wanita yang kemudian melacur, itu gambaran daripada kita gereja Tuhan, kita anak Tuhan. Seringkali kita lupa sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Nah, dikatakan begini, saudara. Tuhan itu akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Saudara tahu, di sini kita dapatkan waktu Yesus bilang akulah pintu. Dia sedang bilang gini, kalau engkau temukan aku, engkau akan temukan pengharapan. Saudara tahu, di dalam Kristus itu tidak ada jalan buntu. Di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Kalau hari ini kau sudah mau menyerah dalam hidupmu, kalau hari ini mungkin kau sudah mau ambil keputusan yang salah dalam hidupmu, kalau hari ini kau berkata, Tuhan, aku udah tidak bisa ketemu jalan.
Waktu engkau ketemu pintu itu yang adalah Yesus, selalu ada pengharapan. Tapi saya mau jelaskan sama saudara, kata lembah Akor. Lembah Akor itu dalam bahasa aslinya, itu adalah lembah masalah. Sudah lembah, masalah lagi saudara. Saudara suka tidak ada di lembah? Udah ada di lembah, lembah itu namanya lembah masalah. Lembah air mata, lembah pergumulan, lembah tantangan. Saudara tahu kenapa Tuhan buat pintu itu di lembah, tidak di gunung? Tuhan mau bilang, justru engkau dalam keadaan ada di lembah, lembah masalah. Mungkin lembah Akor buat kita bisa berbeda-beda. Lembah Akor buat saudara mungkin ada masalah yang lain, ada masalah ini. Buat saya mungkin lembah Akor bisa beda. Tapi tadi pagi saya diingatkan, saya pernah nonton film Doraemon, tahu dia punya pintu ajaib? Dia punya pintu saudara, kalau dia ada di satu tempat, dia pengen pindah dari situ. Dia buka pintu itu, dan pintu itu dia buka, dia masuk, dia langsung pindah ke alam yang lain. Saudara tahu, Tuhan itu kasih kita sebuah pintu ajaib, namanya pribadi Yesus sendiri. Hari ini mungkin kau sedang ada di lembah Akor, lembah masalah, lembah pergumulan, lembah air mata. Tapi percayalah, di dalam lembah Akor sekalipun, di situ ada pintu pengharapan, pintu ajaib yang Tuhan siapkan buat hidup saudara dan saya.